Halo, sekarang ha- tanggal 12 Juli 2026, gue baru bangun. Nah, sekarang gue mau nunjukin yang gue lakuin, yang gue mau lakuin tiap pagi untuk start hari ya. Namanya fascia rolling. Jadi ini untuk namanya itu ada di tubuh kita tuh ada namanya adhesion atau ada suatu jaringan di dalam tubuh yang kaku yang saling terikat. Nah, kita mau melonggarkan jaringan-jaringan itu. Caranya semuanya itu terkumpul di kaki. Jadi kita ngerol gini aja pakai bola tenis. Nah, gue lakuin ini dari ujung kiri kiri atas, nanti ke atas tengah, nanti ke kanan atas gitu kan. Terus ke bagian bagian apa namanya ini? Bagian dalamnya ya, bagian dalam kaki. Nah, rasanya enak cuy. Kayak gini cuy. Ini untuk tujuan supaya kita lebih atletis. Kalau kalian tertarik, cari aja di Instagram namanya, ketik ini disambung semua ya. Secret Secret to Athleticism atau Secret of Athleticism, gua lupa. Atau enggak cari di YouTube namanya Fast Hyperarch Fascia Training by Coach Chong. Ya. Nah, nanti rencana mungkin gue mau subscribe ke newsletternya dia, ke Patreonnya dia. Nanti kalau gue udah lumayan lebih kaya, gue mau ikut ke one on one trainingnya dia. Tapi mahal cuy, sekitar $3.400 gitu. Buset. Kalau buat sekarang sih nggak masuk budgetnya bro. Jadi kita lakuin yang basicnya dulu aja. Plus gue juga belum nge-analisa ya. Gue belum nge-analisa atau nge-record baseline performance gue. Jadi kalau tanpa ngelakuin semua ini, performance gue tuh gimana ya? Nah, itu gue belum record. Ini sekarang jam 1.30 siang. Nanti sekitar 30 menit lagi gue mau main badminton lagi selama 2 jam. Jadi ini gue bakal gosok gigi, sarapan sebentar ke bawah, terus kita langsung main aja. Terus nanti mungkin lanjut makan siang kali ya, makan siang tapi ke sore, baru nanti agak lama lagi kita makan malam. Terus kita mau apa, hari ini intensinya apa, intensi utama masih sama, intensi kita adalah tidur, mandi jam 10, gosok gigi jam setengah 11, tidur by jam 11. Terus apalagi intensi kita ya, upload video ini sebelum kita tidur ya kan, intensi ngerekam. Terus intensi untuk gua mau ngapain, gua mau secara atlet apalagi sih, paling ke ini sih, arahnya antara ke meditasi. Oke, gue mau belajar lebih lanjut tentang meditasi lagi karena masih belum, dan kemungkinan banyak udah ada yang lupa-lupa lagi. Jadi gue mau belajar tentang meditasi. Gue mau abis itu apa ya, belajar meditasi, terus belajar lanjut lagi. Pertama gue mau intensi gue mau buat belajar tentang meditasi. Next gue mau
buka akun demo untuk trading di MetaTrader 5, dan juga buka akun untuk jadi analis di The Traders Family. Gue mau coba start from tomorrow ya, Monday kan buka lagi market. Terus gue kalau keburu gue mau belajar tentang tentang assignment gue ada assignment kayaknya seminggu lagi deadline, itu tugas kelompok. Jadi gue mau coba baca-baca untuk apa aja yang harus dikerjain. Kayaknya cukup buat segitu dulu aja. Ada satu yang miss yang gue nggak lakuin adalah mendokumentasikan start awalnya gue dalam perjalanan atletik gue ya. Karena menurut gue bagus juga, karena begini cuy, semua ini ya mungkin gue kayaknya itu secara cara yang tidak konvensional, bukan cara biasa, dan mungkin gak semua orang bisa contoh. Kenapa? Mungkin karena menurut gue ini periode emas sebelum 2030, sebelum ada AI-nya yang terlalu jago trading, jadi masih ada kesempatan. Mungkin nanti setelah 2030 nggak bisa lagi seperti ini, mungkin. Cuman yang ingin gue kasih lihat adalah, dan yang gue pikirkan ya, apa yang membuat gue menjadi, kalau misalkan gue benar-benar berhasil atau sukses, apa sih satu trait atau karakter yang benar-benar membantu gue. Artinya apa? Artinya yang membantu gue jadi kaya adalah gue yang menemukan atau memutuskan untuk trading forex. Karena kalau misalkan gue nggak trading forex, misalkan gue kerja di tempat lain gitu kan, atau gue kuliah biasa, menurut gue secara etos kerja gue kalah, secara kreativitas ya kalau nggak ada etos kerja ya kalah, semuanya kalah. Cuman karena menemukan forex trading dan gue komit, itulah yang membuat gue jadi kaya. Nah pertanyaannya, apa sih karakteristik yang membuat gue untuk memilih forex trading? Itu adalah karakteristik untuk mencari ya, untuk berpikir untuk diri sendiri, think for yourself ya, dan juga untuk terus mencari lawan norma yang ada di masyarakat, lawan hal-hal yang sudah disepakati di masyarakat. Misalkan orang-orang udah pada bilang, oh forex itu scam, forex itu judi dan lain-lain. Enggak, lu jangan langsung terima, lu pelajari dulu mekanismenya bagaimana. Kalau ternyata beneran scam, ya udah jangan lakuin. Tapi lu pelajari dulu sendiri, sama seperti gue ya. Dan ini yang harus gue lakuin adalah apa sih tadi gue ngomong ya. Nah karakteristik yang harus gue lakuin adalah gue harus ya tadi mencari itu ya. Basisnya apa sih? Basisnya adalah bahwa banyak kebenaran yang ada di dunia ini itu tuh mungkin bukan sebeneran benar. Dan contoh nyata yang melekat pada diri gue adalah, mereka bilang bahwa lu harus pakai sabun dan harus pakai shampoo. Tapi gue udah nggak pakai sabun dan nggak pakai shampoo selama setahun bro, dan gue nggak kena tuh kudis, panu, kurap ya kan, atau penyakit kulit, penyakit rambut, nggak ada tuh gue kena. Ya tetap kalau gue makan gue tetap cuci tangan ya, kalau abis buang air besar tetap gue cuci tangan pakai sabun gitu kan. Tapi else than that, cuma buat kulit, tangan, badan gitu kan, gue nggak pakai, dan gue nggak dapat efeknya, maksudnya efek buruknya. Jadi kayak, apakah itu sebuah kebohongan gitu? Punggung gue nggak ada tuh namanya jerawat, tapi gue tahu teman-teman gue ada yang pakai sabun tapi punggungnya jerawatan. So apakah itu sebuah kebohongan besar? Nah itulah yang, maka premisnya atau dasarnya adalah ada satu kebenaran universal yang semua orang anggap benar, ternyata salah. Maka nextnya di otak gua apa? Berarti semua yang kita diajarkan
ada kemungkinan untuk salah. Bukan berarti gue langsung menganggap semuanya salah ya, tapi gue bilang bahwa ada kemungkinan, ya ada kemungkinan semuanya salah, ada kemungkinan salah. Maka kita cari tahu kebenarannya, kita belajar. Sekarang AI sudah besar, kalian jangan langsung tanya apakah benar atau salah, tapi kalian cari dulu bangun argumennya, tanya poin-poinnya satu persatu. Misalkan cara kerja rambut tuh gimana, cara kerja kulit tuh gimana, oh dia mengeluarkan sel kulit mati dan lain-lain. Dan ya udah, kalian bangunlah argumennya kenapa. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, dan kalian coba. Kalau gagal ya udah gagal gitu. Itu sih. Sekarang gue mau badminton, gue udah tahu intensi gue. Nah kayak gue kasih jam ya, pokoknya sekarang gue gigi badminton sampai jam 4 makan. Habis makan lanjut dalam satu batch belajar meditasi, belajar buka akun, dan gue mau belajar tentang assignment. Habis itu mungkin makan lagi terus tidur. Oke. Update, gue nggak jadi main badminton karena tempat yang gue mau main penuh. Gue belum booking karena maunya walk in aja, akhirnya nggak main. Terus tadi gue capek kenapa ya, masih kurang tidur sih menurut gue. Dari bekas minggu-minggu sebelumnya tuh gue tidurnya nggak bener. Jadi aneh nih, fenomenanya lumayan aneh, cuma menurut gue masuk akal. Dimana ketika lo mulai memperbaiki tidur itu nggak langsung lo jadi fresh, tapi lo malah jadi kepengen tidur lebih banyak. Kenapa? Karena mungkin badannya kayak baru sadar gitu ya bahwa butuh tidur gitu. Jadi akhirnya dia lebih kerasa capeknya, tapi nanti seharusnya kalau udah lebih konsisten bakal lebih fresh ya. Oke, jadi kita tidur terus lanjut main ML kayak 3 match, cuman akhirnya bosen juga bro. Sumpah lama-lama bosen juga. Karena kemarin gue lagi semangat gara-gara gue habis ngechat coach Sever dari tim AE, terus gue dibales, gue nyaranin beberapa item rekomendasi emblem, tapi abis itu gue sadar bahwa gue nggak pernah main secara kompetitif, gue juga nggak punya tim, jadi gue nggak bisa ngasih feedback buat sinergi. Sedangkan di pro scene udah paling penting tuh ya sinergi dari tim dan juga strategi yang dimainkan secara berlima. Sedangkan yang gue pikir kan selalu strategi one man doang. Jadi akhirnya gue ngerasa sedikit diskoneksi dari main ML. Mungkin nanti gue lanjutin ketika gue udah punya tim atau lain-lain. Sekarang sih gue iseng-iseng aja, kadang-kadang cuma lama-lama bosen. Habis tadi gue nonton podcast. Gue sekarang lagi ini gara-gara kemarin gue nonton Pak Tito di Traders Family. Tadi gue nonton juga podcastnya bareng Ko Hengki. Nah jadi gue nonton podcastnya Ko Hengki sama Ko Leon. Tapi udah sih, gue nonton bentar doang. Gue lumayan tertarik sama saham, cuman gue lihat kalaupun gue misalkan masuk di saham multi-bagger agak gimana ya, masih lebih gede forex bro. Potensinya itu loh, kalau misalkan sama-sama jackpot ya, lebih gede di forex. Jadi ya kenapa gue mulai tertarik sama saham, karena forex gue nggak tahu ya batasnya tuh berapa M gue bisa untuk dapetin secara compounding. Kalau misalkan ternyata gue di stop di sekitar misalkan di 10 M-an gue udah di stop sama forex, maka untuk jadi 1 T kan agak susah ya, agak lama karena kita nggak pakai compounding. Nah mungkin lebih enak kalau misalkan kita udah ngerti tuh pada waktu itu tentang cara main saham. Jadi nanti dari 10 M-nya kita ke 1 T-nya kita bisa pakai saham, karena kalau saham itu udah terbukti ya, udah ada figur-figur terkenal yang kayaknya udah terverifikasi juga. Sedangkan kalau forex tuh belum ada yang open portonya buka-bukaan banget, belum ada yang flexing segitu flexingnya.
gue juga baru kenal Pak Tito baru-baru, jadi gue juga nggak tahu. Menurut hitungan gue dia udah pasti triliuner sih, udah pasti, karena pemikirannya udah kayak gitu, mainnya udah kecil banget lotnya, mainnya udah pakai tim, dan di dunia forex kalau lu udah berhasil ya udah gampang lah. So that's all yang gue alamin, apa ya, itu yang gue lakuin. Yang gue pikirin adalah kemarin gue abis ngobrol sama keluarga, abis telepon, cuman apa ya, sedihnya tuh gue ngelihat mereka sedikit pesimis dalam segi wealth generation atau jadi kaya, itu agak pesimis. Gue coba kenalin tentang aplikasi Traders Family, cuman ujung-ujungnya sama seperti semua orang yang skeptis. Ya lu cobain dulu sendiri, dan ya that's fine, emang gue pengen nyobain ya. Hampir semuanya kayak gitu sih. Kayak dulu pas SMA gue kenalin tentang cara belajar lebih baik, dibilang coba dulu aja sendiri, nanti kalau udah berhasil baru tunjukin. Kayak gue kan sebenarnya pengen ada temen buat yang sama-sama ngulik ya, cuman that's not the way it goes sometimes. Sedihnya itu sedikit mempengaruhi ya, karena gue masih manusia. Cuman balik lagi, kita ini lagi ya, kita balikin lagi karena kita udah punya framework. Life is a game, cara mainnya intensi. Kemudian oleh karena itu kalau kita pengen sesuatu ya jangan frustasi, jangan kepengen cepat-cepat juga, kita jalanin aja prosesnya. Dan kemudian kita udah berulang kali mikir kenapa forex itu possible, kita udah punya beberapa trade yang menunjukkan kita possible, kita udah withdraw juga beberapa duit yang mana untuk level sekarang which is udah lumayan gede kalau dalam dunia pekerjaan, yaitu $1,000 sebulan tuh possible. Menurut gue $2,000 juga possible. Jadi kalau misalkan amit-amit nggak berhasil juga, gue udah punya pekerjaan yang lumayan menghasilkan. Nextnya mungkin kita bisa lompat ke saham, jadi penghasilan dari forex kita compounding di saham mungkin juga. So there's no reason untuk kita nggak jadi kaya. Oleh karena itu ya berproses saja, sabar, dan ya menurut gua ini karena gua masih dalam proses awal-awal banget, masih hektik, masih prosesnya belum pakem, belum jadi habit, makanya gue nggak ngerasa tenang. Nanti seharusnya kalau udah jadi habit ya, prosesnya juga udah lebih lancar, tidur gue udah lebih teratur, seharusnya gue lebih free dalam kesibukan untuk gue akhirnya bisa enjoy life. Mungkin gue bakal nyoba pacaran, karena that's also one of the things yang gue dulu pernah sekali, cuman bisa dibilang gue masih belum jago, bukan dalam mencari cewek tapi dalam membaca guys, dalam membaca orang itu gue belum jago. Cara berinteraksi dengan orang gue nggak jago, cara memilih orang yang terpercaya dan gue cocok beneran, bukan cuman secara depannya, itu belum jago. Karena kalau gampang ditipu ya bukan berarti semua orang itu penipu, cuman lu skill issue aja dalam memilah orang, dalam lihat orang mana yang benar-benar bisa dipercaya. Menurut gue itu sooner or later gue bakal butuh skillnya setelah gue jadi kaya. Maka mungkin nanti setelah ini udah jadi habit, bisa gue coba enjoy life dengan itu, dengan coba berinteraksi dengan orang, kita have fun, kita ngobrol-ngobrol ya kan, lihat kesibukan orang lain gimana, mungkin coba bantu, cuman bukan dengan finansial, dan seterusnya. But for now kita fokus dulu ke ini beberapa habit core yang penting yang menurut gua harus ini dulu ya, fondasinya ada dulu, menurut gua baru bisa untuk kedepannya kita enjoy life. Karena it only took mungkin cuman butuh berapa 3 bulan doang nih gua fokus,
habis itu gue bisa enjoy, ya udah gak apa. Menurut gue yang orang-orang bilang jangan tuh ya, kalau misalkan lu butuh misalkan 60 tahun baru lu enjoy hidup, ya telat, karena lu manusia cuma hidup selama 90 tahun mungkin. Tapi kalau misalkan 3 bulan doang lu fokus, ya gak apa-apa, lu masih punya 50 tahun lebih buat enjoy life. Apa ya, what else ya yang gue lakuin, udah gue sebutin. Yang gue pikirin, semuanya yang gue laluin ya, karena kalau gue pikirin itu cuman thoughts doang, dan thoughts itu tidak sebermakna apa yang gue alamin. Jadi secara fisik udah gue alamin, udah gue jelasin. Secara mental, apa yang terjadi di otak juga udah gue ceritain. Mungkin nanti lanjut secara spiritual, tapi gue belum mulai dalam perjalanan spiritual. Maybe I should. Ya, gue belum ke gereja. Maybe I should, karena itu sebuah perjalanan. Maybe later, setelah gue at least tidurnya udah fix dulu. Jadi sebulan 2 bulan lah, baru nanti gue cobain buat mulai. Karena itu salah satu hal yang mau gue lakuin early di dalam journey gue. Tapi ini loh, kayak pemikirannya begini, kayak berapa banyak orang sih yang lu kenal di lingkungan lu yang beneran taat sama agamanya, bukan dalam iman tapi juga dalam perbuatan? Kan nggak sebanyak itu ya. Dan apakah mereka umurnya masih 19 tahun? Nggak juga gitu. Jadi apa yang mereka lakukan selama 10, 20, 30 tahun ya nggak efektif gitu. Pada akhirnya mereka pada umur mereka sekarang itu masih belum menjalankan iman dan juga dalam perbuatan. Jadi kayak ya udah, kita sabar aja. Gua pengen dalam segitu, cuman karena gua tahu semua itu bermula dari intensi kemudian ke perbuatan, maka ya kita pelan-pelan dah. Semuanya proses ya, tidak ada instan. Gua rambutnya ini ngembang asal-asalan juga, ya wis, gua belum fokus ke rambut ya kan, ya wis, nanti bakal, tapi nanti sabar dulu bro, sabar aja, semuanya butuh proses, begitu ya. Sekarang gua mau makan dulu, gua mau ke bawah makan, baru gua mau mandi, lanjut. Berarti jam berapa ya? Nanti makan mandi selesai, mungkin selesai jam 8 gua mulai belajar tentang meditasi. Terus gua buka 8 meditasi, 8.30 gua buka akun MetaTrader dan setup Traders Family. Jam 9 gua belajar tentang tugas gua, homework kelompok gua, and that's it for today. Lanjut hari esok, besok kita mau makan roti canai di pagi hari, di siang hari kita mau minum soy milk. Hal yang gue nanti setiap weekdays bro. Ya untuk sekarang yang bisa gue enjoy banget adalah masih secara makanan, secara palate. Secara experience lain, secara internal masih belum bisa. Yang mungkin bisa dilatih ya. Ya. See you setelah gue udah melakukannya. Sembari gue kasih klip-klip gue makan, klip-klip gue ya nggak mandi, gue nggak kasih lihat, klip-klip gue belajar meditasi, gue buka akun dan belajar ya. Itulah. Tuh sekarang jam 8:30. Ini yang gue habis lakuin ya. Gue habis fokus selama 29 menit. Yang gue lakuin, gue tadi ngelis keyword ini dari berapa halaman? Dari sekitar, ya kurang sih, dari sekitar 10 halaman gue ngelis keyword ini. Kemudian tadi ada satu page yang gue pakai tentang intention. Nah ini gue udah bikin. Gue bikin bahwa untuk mencapai apapun, frameworknya adalah kita ngeform atau ngebentuk suatu intensi, kemudian kita
holding specific conscious intention. Kita mempertahankan dan kita mempertahankan intensi tersebut untuk melakukan sesuatu secara spesifik. Nah, nanti hasilnya ada dua. Hasilnya adalah antara kita ngelakuin aksi tersebut atau kita nggak ngelakuin aksi tersebut. Kalau ternyata kita bilang, oke, sekarang gue mau ngangkat Apple Pencil ini selama 10 detik, akhirnya in action, kita jangan nge-punish diri kita sendiri. Yang mana pada akhirnya kita bakal membuat diri kita discourage atau malah nanti kedepannya males untuk ngelakuin lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita harus memperkuat intensi kita dan motivasinya. Kenapa gua kepengen ngangkat pensil ini? Untuk membuktikan bahwa prinsip yang gue lakuin bekerja. Maka gue langsung ngangkatlah pensilnya. Setelah itu nah ya kan, kalau misalkan kita udah angkat pensilnya, maka kita ulang terus dari action, dari kita tiap hari kita lakukan intention. Begitu kita lakukan intention, maka itu akan menuju atau berubah menjadi action. Kita ulang terus intensi ini berkali-kali, maka actionnya pun akan berulang kali juga. Misalkan hari ini gue bilang oke, angkat pensil, besok gue bilang angkat pensil lagi. Lama-kelamaan gue lakukan intensi itu terus, maka aksinya juga akan berulang. Maka mestinya antara action dan habit ada tengah-tengah, yaitu repeated action. Jadi perilaku yang berulang. Nah, perilaku yang berulang ini lama-kelamaan akan menjadi habit. Nah, habit yang kita bentuk itu ada dua macam yang harus kita bentuk. Pertama adalah habit ketika kita melakukan aksinya. Misalkan tadi gue bilang gue mau belajar tentang meditasi, tapi intensinya apa? Intensinya adalah gue bakal nge-collect keyword-keyword yang ada. Kemudian setelah gue collect keyword-keywordnya, gue bakal mencoba untuk relate satu keyword dengan keyword yang lainnya, ya kan? Itu during actionnya. Satu lagi adalah during the day. Jadi selama seharian gue buat ya di pagi hari, intensi hari ini ngapain, dan kita pertahankan intensi tersebut. Jadi kayak tadi yang gue lakuin, oke, gue bikin intensi untuk jam 7 gue mau belajar tentang meditasi. Nah itu gue lakuin dan gue bentuk intensi dan gue tahan. Lama-kelamaan akan menjadi habit. Nah tapi itu gue tambah teorinya dengan MVG atau singkatan dari Minimum Viable Goals. Artinya intensi kita mungkin untuk belajar selama 30 menit. Itu intensi kita. Tapi kita pandu dengan MVG ini. Kita langsung bilang, oke, gua mau belajar tentang meditasi selama 30 menit. Cuman sekarang, ayo kita, dan kemudian abis dari 30 menit kita duduk, ya kan? Kemudian kita bilang, oke, kita mau collect keyword sebanyak 30 halaman. Cuman abis itu gue bilang, oke, langsung kita lakukan sekarang satu halaman dulu aja, dan kita langsung lakuin. Begitu kita udah lakuin satu, kita udah mulai dalam ritmenya. Akhirnya apa? Akhirnya kita lebih gampang untuk masuk ke dalam habitnya, dan akhirnya keterusan belajar tanpa sadar udah 30 menit gitu, bro. Ya, tanpa sadar sudah 30 menit. Maka kita save sessionnya. Mantap. Next kita mau gua mau buka akun MetaTrader baru buat demo, plus gua mau buka akun Traders Family. Sayangnya adalah karena Playstore gua ada di Malai, gua nggak bisa buka akun Traders Family-nya di HP.
cuma bisa di iPad, dan itu akan di lumayan masalah karena artinya bakal ada beberapa trade yang gue bakal kelewatan. Maka metrik utama untuk kesuksesan gue itu tetap akun demonya tadi itu. Cuman ini mah buat senang-senang doang supaya gue dapet apa ya, supaya gue dapet sense of community-nya aja ya. Kita dapat sense of community-nya aja gitu aja. Kalau kalian tanya kenapa suara gue gede kecil, itu karena gue belum terbiasa untuk melakukan suatu cara untuk ngomong. Cuman ini kalian lihat secara nyata gue berusaha untuk merilekskan tenggorokan, kemudian gue selain relax tapi tetap kuat, tapi matanya nggak melotot, jadi lebih kayak gini ya kan, lebih oke. Nah itu frustasi tuh, jangan, emang sulit, namanya juga habit. Ya udah capek, nah kita lakuin lagi besok, nanti lama-lama kebentuk lah pattern bicara yang baru. That's how you can achieve anything in life. Caranya begitu, satu cara doang, kalian repeat terus aja menjadi berapa hal. And I say again. Sekarang kita buka dulu aja broker kita untuk kita buka akun demo ya. Kita buka akun demo MT5, leverage kita 1000 juga cukup. Nah balance-nya kita coba biar gampang 1% ya. Kalau gua mau 1%, 100 pips sama dengan $10. 0,01 10 pips sama dengan 100 pips sama 10, yaitu ya oke. Kalau ternyata stop loss kita mau 50 pips sama dengan 1%, 50 pips sama $10, maka jadi 0,02 lot. Oke. Kita mulai dengan modal $1000. Kita akun demonya, nickname-nya kita bikin demo Juli ya 2026.
Oke, sudah ini ya. Kita udah bikin akun demo baru. Modal $1.000 ya. Iya. Tapi tentu saja kita tapi tentu saja kita loginnya di akun asli supaya nanti kalau kita entry jangan sampai gua malah entry di akun demo, bro. Gua udah profit gede, akun demo jir, kan nangis ya. Oke, udah. Sekarang gua mau buka akun di Traders Family. Apa sih ini, banyak banget. Oke, kita buka akun kita. Misalkan gue bilang gue mau buy di harga berapa? Di harga 4110 ya. Stop loss di 4100. Take profit di 4140. Kok jadi lupa gini ya? Ya, berarti itu 300 pips ya. Ya bener. Expired after 1 jam. Notes test. Ini agak dongo sih bro, ini sih bro. Maksimal RR cuman boleh maksimal bukan maksimal, minimal ya, maksimal RR cuman boleh 1/3 doang cuy. What the heck, 1/3 doang bro. Wah, apa bro, 1/3 doang, anjir, aneh ya. Dia jadi nggak memperbolehkan semua metode, alias mereka cuma ngasihnya metode scalping bro ya. Metode scalping, nggak ada metode swing ya. Metode swing itu biasa berapa, 1/4, 1/5, ini 1/3 doang. What the fuck. Jadi ya gue coba aja part 1 3. And I'll continue
day that he is coming true. Ya. Oh iya, dia kalau lagi tutup nggak bisa ya. Oke, quite simple buat gua ini. Yang nanti gue penasaran kalau market buka, apakah Traders Family ini punya data ya, punya data untuk harga XAU-nya berapa sekarang. Jadi apakah lu udah dapet nih posisinya, apa lu belum dapat posisinya. Nah itu gue harus cari tahu tuh, apakah dia limit order atau gimana ya gitu. Tapi ini metodenya ini aneh ya, agak aneh sih menurut gue. Kalau gini caranya bro, gue harus nyari RR-nya tinggi banget karena dia cuma 1/3 maksimal, terus maksimal TP-nya itu 500 pips. Jadi sekalian aja gue ini aja ya, nggak harus juga. Ini agak lucu sih, tapi ya udah, gua nggak ubah metode gua. SL tetap 100 pips, TP-nya 300 pips nggak apa-apa nanti. Tapi kalau di akun gua bakal bikinnya 1/8 mungkin 800 pips ya, atau 600 pips lah, jadi 1/6 lah, bukan 1/3. Atau sejujurnya bro, gue bisa bikin ini loh, jadi ordernya tuh gue bikin beruntun ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, tapi nanti kena stop loss duluan ya. Mana ya? Jadi kayak kita bilang, oke, ini gue pasang order, dia melayang 500 pips, gue TP, dan gue langsung masuk lagi. Oh ya, gue masuk lagi, stop lossnya 500 pips, terus TP-nya 500 pips. Jadi nanti gue dapat total pipsnya sama. Ya gitu. Nah gue ya oke. Ya itu udah, gue udah bikin akun. Terakhir gue kayak udah capek, sekarang gue mau nonton YouTube aja. Gitu sih. Ya. Ini gue mau baca-baca dulu tentang aturannya. Nanti baru ya udah ya gitulah. Sekarang jam 1 pagi, kita sambil ngerolling tangan pakai marble buat ngerilis jaringan-jaringan ketat di tangan ya, sembari kita nonton live stream tas atau enggak ya udah nggak tahu dah. Salahnya kalau diagnosa sebentar adalah kita main sosial media kelamaan, akhirnya kita hilang, kita nggak megang atensi kita, dan kita kebablasan aja gitu, untuk akhirnya bingung mau ngapain. Gue bingung fokus gue dalam hidup apa, fokus gue sekarang ngapain, itu hilang semua ketika gue megang sosial media.
Jadi mungkin gue bakal batasin penggunaan sosial media ya, khusus sosial media doang, karena dia sangat-sangat cepat banget pace-nya, dan itu sangat-sangat kayak ngereset otak banget, which is dalam some case ya mungkin lumayan ngebantu dalam nge-relieve stress. Tapi kalau kita over ngelakuinnya, ya kita jadi nggak ada apa ya, arah dalam hidup gitu, kita bingung mau ngapain, akhirnya ya leads to this situation right now. Ini gue upload aja, likely gue bakal begadang, cuman gue upload sekarang, gue sudahi sekarang supaya gue ada video, supaya gue tetap lanjut nge-recordnya gitu.